Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, terutama rekan-rekan muda yang menyaksikan kajian pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam kitab nikah. Pembahasan kita nanti akan berlanjut ya dengan pembahasan ini memilih gadis atau janda, dan kami ingatkan insyaallah besok Jumat saya akan berikan kuis ya, kita namakan kuis saja. Nanti berhadiah 2 juta rupiah untuk yang biasanya mengikuti. Coba dibereskan. Zoom kalau dimulai diperlain suaranya aja. Dibiasakan gitu aja. Enggak bocor terus. Ya. Itu suaranya masuk nggak? Kok unmute? Insya Allah nanti dalam hari Jumat sore nanti akan tunggu saya infonya di medsos Rumaiso, termasuk juga di channel Rumaiso TV ini. Nanti kami akan posting kuis berhadiah dengan total hadiah 2 juta rupiah. Pertanyaannya sederhana, dari kajian yang sudah kita lewati, kali ini kan pertemuan yang ke-11. Besok pertemuan ke-12 untuk malam Jumat. Nah, hari Jumatnya nanti dari 12 pertemuan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi tersebut. Silakan nanti jawab, yang jawab tercepat. Ya, tercepat dan benar semua. Ya, pertanyaannya mudah, cuma benar salah saja. Tercepat dan benar semua akan dipilih dan akan mendapatkan hadiah tersebut. Ya, nanti standby dan mudah-mudahan bisa meraih manfaat. Tujuannya ini sebenarnya untuk murojaah dari materi yang sudah kita lalui sampai sekarang pertemuan ke-11. Besok insya Allah dengan materi pertemuan ke-12 yang nanti akan diujiankan atau dijadikan kuis. Baik. Ini sekarang tentang masalah memilih gadis ataukah janda. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini ada 3 riwayat yang nanti akan kita bacakan. Hadis 986 dan 987 dari kitab Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyamu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qal an taskuta, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Diajak musyawarah. Jadi ditanyakan kepada dirinya dulu dia mau atau tidak. Sedangkan untuk gadis
Tidak boleh dinikahkan kecuali dengan minta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa iznuha? Bagaimana meminta izinnya? Yaitu izin pada gadis tadi. Kemudian Nabi SAW katakan, antaskut. Izinnya adalah wanita tersebut diam. Tanda dia itu mau. Dan ini menunjukkan sifat malu gadis yang lebih besar daripada janda. Sehingga dia memberikan jawaban hanya dengan diam saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis yang berikutnya lagi. Kalau di penomoran kami hadis 987. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa iznuha sukutuha." Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya. Jadi maksudnya dia diajak berembuk, dia nanti putuskan gitu. Sedangkan gadis itu tusta'mar, yaitu diajak berembuk. Dan tanda izinnya kalau gadis adalah diamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam lafaz yang lainnya lagi disebutkan laisa lil waliyyi ma'atsayyibi amrun wal yatimatu tusta'mar. Seorang wali tidak berhak memerintah kepada para janda dan adapun pada seorang wanita yang yatim maka ia diperintahkan. Seorang wali tidak berhak memerintah kepada para janda artinya tidak berhak putuskan sendiri kecuali dengan berembuk dulu dengan janda tersebut. Sedangkan seorang wanita yang yatim maka ia nanti tusta'mar, diajak untuk berembuk. Nah, di sini kalau kaitan dengan tema kita menikahi gadis atau janda, sebenarnya ada jawaban di sini. Namun, tiga riwayat tadi itu menunjukkan tentang keadaan gadis itu bagaimana ketika dinikahi, ketika ingin melamar, jawabannya seperti apa, janda itu bagaimana. Nah, sekarang kita lihat untuk faedah hadis ini ya. Tadi kita berulang kali lihat ada istilah tusta'mar. Ini maksud tusta'mar sini adalah hatta yatluba minha an ta'mura waliyuha bil aqdi ala man targabu zawaj bihi. Yaitu meminta kepada dari si wanita ya bahwa ia memerintah pada walinya untuk melakukan akad dari orang-orang yang dia itu senangi itu. Jadi maksudnya di sini istimar ini tolabul amri. Dan biasanya dengan ucapan. Jadi ini menyifatkan janda, dia akan bicara. Ketika ada orang yang datang untuk melamarnya, dia akan bicara gitu. Bahkan dia sampaikan pada walinya, ini ada yang mau menikah dengan saya, dibolehkan atau tidak. Dia akan ngomong dengan kata-kata. Itu yang dimaksudkan ya. Sedangkan kalau gadis, nah berbeda dengan itu. Adapun tusta'dzan, yaitu meminta izin untuk pernikahan tadi. Berbeda. Adapun izin, ya antara ngomong iya ya
juga diam. Para ulama itu katakan karena kalau untuk gadis kok jawabannya itu diam, karena gadis itu punya sifat malu yang luar biasa. Ketika ditanyakan dia cuma diam-diam saja, tanda dia itu mau. Tapi kalau dia mengatakan tidak mau, dia akan jawab itu. Tapi kalau dia itu ditanya mau ataukah tidak, dia akan diam di situ. Nah, itu tanda gadis itu menyatakan iya. Kalau yang sudah menikah, maka dia akan tahu itu. Ya, yang belum menikah ini ya, kalau laki-laki ingin melamar si wanita, nah biasanya orang tuanya itu akan nanya pada si perempuan nih. Ya, dia paling cuma ya ngangguk-ngangguk kepala saja seperti itu sudah menunjukkan iyanya. Nah, kesimpulannya hadis ini jadi dalil tetap harus ada persetujuan si wanita ketika akan menikah. Namun nanti dibedakan persetujuan wanita kalau itu janda dengan kalimat tegas dari dia itu bicara, kalau gadis itu izinnya dengan diamnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, para ulama sepakat. Seorang wali tidak boleh memaksakan seorang wanita. Ya, tidak boleh memaksakan seorang wanita. Di sini terutama janda yang sudah balik berakal untuk menikah. Dalilnya adalah hadis tadi yang kita bahas. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, para ulama berselisih pendapat untuk gadis. Gadis yang sudah balik berakal ya. Apakah boleh dipaksa dalam hal ini? Sebagian pendapat itu menyatakan ya juz, boleh. Tanpa izinnya. Dan ini pendapat dari Imam Malik, Syafi'i, Ishaq, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Ini berarti pendapat jumhur ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang kita bahas tadi. Kan dalam hadis Ibnu Abbas disebut as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikr tusta'mar wa isnuha sukutuha. Ada pendapat yang kedua yang katakan tetap harus dengan ridho si perempuan. Wali nggak bisa maksa. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, satu pendapat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Karena Nabi SAW itu melarang gadis itu dinikahkan, ya mesti dengan izinnya dulu. Kalau tidak ada izinnya maka tidak boleh. Wallahu alam, Syekh Abdullah Fauzan lebih cenderung pada pendapat yang kedua yang menyatakan kalau gadis ingin dinikahkan tidak boleh dipaksa, tetap dengan ridhonya, yaitu dengan izinnya tadi. Sehingga anak gadis itu tidak bisa dipaksa seperti itu. Alasannya, diantara alasannya karena memang Nabi SAW itu bedakan antara gadis dengan janda. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian hadis ini juga jadi dalil disyaratkannya wali dalam nikah. Ada keponakan dari saudara
kandung ada dari saudara sebapak. Kemudian baru beralih kepada paman, baru kepada anak paman yaitu sepupu. Nah, kesimpulannya kalau di sini syaratkan wali, berarti memang si wanita tidak boleh menikah sendiri dan tidak boleh kawin lari. Nah, kesimpulannya ya, dari pembahasan ini berarti pertama, ringkasnya, janda ingin menikah maka dia dengan rembuk, kemudian ada kata-kata tegas dari dia untuk menyatakan menerima ataukah tidak. Kalau dia bilang nggak mau, dia biasa katakan tegas. Kalau dia itu mau, dia juga bilang iya itu tegas. Sedangkan kalau untuk gadis, ya, lobby saja itu dari si akhwat, dia ingin dapat yang mana itu. Kalau dia memang menginginkan yang bagus agamanya, yang ini yang saya sarankan, tak pilih itu, ya tinggal dia lobby pada orang tua gitu ya. Yang jelas gini, lobby itu, cara melobi ya, ini para akhwat ingat ya. Cara lobby itu tentu saja harus sebutkan keunggulan gitu. Apa yang membuat dia itu memilih si ikhwan ini, keunggulannya itu di mana, tertariknya itu di mana, kelebihan-kelebihannya disebut. Karena itu akan membuat jadi pertimbangan orang tua untuk memilih dia atau tidak. Kalau ini tidak bisa disebutkan, orang tua akan beralasan aja. Ah, kan masih ada yang lain. Gitu. Jadi tolong bisa ngatur pembicaraan seperti ini. Insya Allah orang tua itu mau kalau kita alasannya itu tepat, alasannya itu benar gitu. Ya gitu ya. Terus ada satu lagi silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau punya kakak laki-laki, tapi di dalam kakak tidak termasuk anak ayah saya. Tapi dari ibu tidak diceritakan bahwa kakak saya tersebut anak ibu. Tetapi dari keluarga ibu bilang bahwa kakak saya tersebut kakak tiri saya. Apakah kakak tiri saya bisa menjadi wali saya? Kakak tiri berarti sebapak apa seibu? Yang boleh cuma saudara kandung sebapak. Kalau saudara kandung sebapak baru boleh jadikan wali. Nanti kalau bingung tentang masalah ini bisa tanyakan ke KUA ya. KUA punya prosedur. Ya, KUA itu punya prosedur untuk penentuan siapa jadi wali. Mereka punya urutan nih, ini nggak bisa pindah kemana gitu. Saya lihat ketika saya hadiri di KUA, mereka punya tabel untuk ini. Jadi KUA yang lebih berat beruntukan. Saya kalau ngomong juga, saya bilang itu boleh, belum tentu KUA setuju itu. KUA punya urutan sendiri. Dan mereka punya ketentuan dalam hal ini. Jadi kembali ke masalah wali kemarin, biasanya urutannya seperti itu yang saya sebutkan 10. Nah itu yang biasanya jadi patokan KUA juga. Ya, terus. Resen ada? Yang resen ada Ustaz. Ibu Dini Mila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi kan disebutkan kalau misalnya izin perempuan itu dengan iya ya. Apa? Ketika izin perempuannya itu dengan iya gitu, iyanya dia diam gitu. Iya, perempuan ya, yang gadis. Gadis. Iya. Nah, jika perempuannya itu nggak suka, dia bilang tidak. Nah, namun jika perempuan itu menjawab iya, ketika iya suka, itu kan berarti harus suka ya, berarti kalau mau ada yang ngelamar harus suka dulu atau tidak? Iya, dia pilihan dia dulu, dia senang nggak gitu loh. Jadi kalau ditaarufkan orang lain bagaimana? Berarti kan kita tidak tahu itu baik apa tidak gitu. Ya makanya ada proses ta'aruf kan. Oh. Kalau mau tahu itu baik atau tidak ya proses ta'aruf. Ta'aruf itu gali data tentang dia gitu loh. Dan ingat bedanya disitulah dengan pacaran. Kalau pacaran kan semua bisa dibuat-buat. Kalau ini kita cari data itu. Kalau pacaran itu semuanya serba baik yang akan ditonjolkan. Sedangkan kalau ta'aruf kita bisa ungkap yang jelek-jeleknya juga gitu. Jadi kenapa pas lamaran kok masih tanya kayak gitu? Oh, berarti ta'arufnya belum. Ada yang belum diketahui gitu loh. Coba gali dulu. Berarti minimal kenal ya. Yang global-global saja gitu. Yang penting dia tahu agamanya gimana. Ya kalau ini ya sifat-sifat baiknya akan tahu semua. Gitu ya. Baik. Iya. Iya. Satu lagi sebelum saya lanjut ke ini. Telepon DS ya monggo. Silakan Aski Maulia Fitri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Saat baru masuk job. Ini ada pertanyaan. Kalau terus niatnya mau nikah tahun depan itu gimana? Ustaz? Soalnya saudara saya baru saja menikah di pandemi ini. Kenapa lama sekali? Ya, mungkin nggak tahu Ustaz. Tadi kata orang tua gimana kalau tahun depan gitu. Saya dibikin acara gitu Ustaz. Kalau di pandemi ini kan belum bisa bikin acara Ustaz. Kalau begitu akad dulu, pandemi ini kan bisa. Ya, Ustaz. Iya. Soalnya kalau terlalu jauh tahun depan, mending perkenalannya tunda dulu, nanti ketika mau dekat nikah baru lanjut gitu. Soalnya masa menunggu 1 tahun itu penuh resiko. Untuk mengikat kesetiaan, ini setia atau tidak, mau siapa tahu nanti ada yang lebih baik selama nunggu setahun, problemnya banyak banget. Dan sulit untuk memegang janji setia tadi itu. Sulit. Apalagi dia sudah tergoda dengan yang lain. Itu butuh ujian luar biasa tuh. Ya, jadi tolong ditimbang-timbang dulu untuk menunda 1 tahun tadi. Terima kasih Ustaz. Iya, nanti bisa lihat video saya di channel Romeso TV. Cari yang ini, videonya judulnya itu tidak digantung terlalu lama. Nah, itu alasannya yang saya sebutkan ini ada di dalam video itu. Baik, saya beralih ke telepon. Silahkan, ada telepon langsung, monggo. Diangkat Mas Maulana. Ada? Belum? Ya. Terus ya. Ayah saya Nasrani. Beliau masih sulit masuk Islam. Minta doanya semoga Allah beri hidayah supaya bisa memeluk Islam. Saya ingin nikah dengan syar'i, akan tapi terkendala izin dari ayah saya yang Nasrani. Bagaimana solusinya? Coba rembuk hal ini di kantor urusan agama ya. Kalau ini yang tanya perempuan, kantor urusan agama akan kasih solusi nanti dengan wali hakim. Tapi nanti ikut prosedur mereka saja nanti. KUA insya Allah akan bantu untuk hadapi masalah ini. Allah alam, semoga Allah mudahkan. Ya, dengan telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana ini? Apa Ustaz, agak melenceng dari tema sedikit. Iya. Anaya Ummu Akilah Iya. di Makassar. Di? Makassar Ustaz. Iya, silakan. Jadi begini Ustaz, anak kan ada teman dia janda. Iya. Terus beliau itu punya anak 3 perempuan. Iya. Saat ini beliau lagi dekat sama seorang ikhwa. Iya. Dalam artian mereka lagi ta'aruf. Tapi ikhwa tersebut memiliki istri, jadi rencananya akan Poligami. dipoligami. Iya. Ya. Terus istri pertama si ikhwa ini setelah diberitahukan niat mereka untuk berpoligami, si istri pertama minta cerai. Terus Terus itu gimana ya Ustaz kalau kayak gitu? kurang ininya pada si laki-laki. Coba laki-laki timbang lagi. Si laki-laki punya anak berapa sebelumnya? Belum ada Ustaz. Oh, Jadi belum. mereka menikah sudah 3 tahun dan belum dikaruniai anak. Baik. Tolong bicarakan baik-baik dengan si istri pertama. Ada 2 kemungkinan saja kan berarti. Yang pertama itu lanjut dengan istri pertama dan menikah lagi. Dengan alasan karena istri pertama belum bisa kasih keturunan. Kemudian yang kedua, ya dengan resiko yang tadi yang disebutkan. Resiko yang mana ya Ustaz? Resiko ya diceraikan gitu. Tapi ini kan penuh resiko. Saya tidak sarankan yang kedua ini gitu.
Jadi gini Ustadz, hubungan mereka ini, hubungan si Fulana yang janda sama si Ihwa ini, ceritanya sudah minta izin sama istri pertama. Terus? Qadarullah istri pertama ini menolak, katanya mending dia berpisah daripada harus dipoligami Ustadz. Iya, memang Dan beratnya di si situ. Fulana yang janda ini sudah terlanjur terfitnah juga sama si Ihwa ini, maksudnya udah main hati gitu Ustadz. Tahu. Agak berat ini solusinya itu. Ya dua kemungkinan aja itu. Lanjut bareng-bareng dua istri atau pilih salah satu. Apa nggak bisa, maksudnya kan setahu Ana pada bab poligami bisa kan si Ihwa menikah tanpa izin dari istri, yang penting dia mengabarkan bahwa dia ingin menikah sekalipun istri tidak mengizinkan. Ya, kira-kira nanti suatu waktu berita ini bocor atau tidak? Si Fulan tidak memikirkan soal kebocoran, artinya tidak masalah bagi Fulan ketika Iya, saya tahu. istrinya mengetahui. Iya, secara hukum itu sah. Namun apakah tidak ada kebohongan ketika pernikahan itu terjadi? Ya seperti itu loh Ustadz, maksudnya si Fulan ini siap menerima konsekuensi, setidaknya dia menyelamatkan si Fulana dan tidak menceraikan istrinya gitu loh. Apakah baik dengan menyelamatkan orang lain, rumah tangganya yang pertama jadi hancur? Nah itu dia Ustadz, karena dia tidak ingin menghancurkan rumah tangganya, karena kalau Iya, istrinya itu nanti tahu, ujung-ujungnya juga kecewa seperti itu. Walaupun saya masih bolehkan juga, tapi konsekuensinya ada. oh, gitu. Dan konsekuensinya bohong terus. Jadi pesannya untuk si Fulan ini apa ya Ustadz? Ya itu dua pilihan. Terus terang, Dia akhirnya nikah dua-duanya, alhamdulillah. Kalau Ya. tidak, pilih salah satu. Kalau mau kucing-kucingan, ya siap terima konsekuensi. Konsekuensinya nggak boleh bohong. Tapi tetap diperbolehkan kan Ustadz, artinya menikah meskipun tidak mendapatkan izin, tapi tetap mempertahankan pernikahan pertama gitu loh. Ya silakan. Dengan segala macam konsekuensi yang mungkin Segala macam terjadi di konsekuensi. belakangnya. Tapi jangan bawa nama-nama saya yang bolehkan malam ini. Iya. Enggak lah Ustaz. Masalahnya ini direkam dan ini yang lainnya pada dengar juga. Jadi jangan Ya, bawa enggak nama lah, saya. Ustaz. Ini kan solusi maksudnya Iya, Ustaz. solusi. Artinya tidak melanggar syariat gitu loh. Tidak Justru melanggar. orang mau mencari titik temunya Ustaz yang tidak melanggar syariat gitu. Ya memang tidak melanggar, tapi ya bohong ada, kemudian resiko berikutnya juga nanti bisa pisah gara-gara si istri tahu dan dia tidak terima. Oh iya Ustaz. Gitu ya. Ya Ustaz, jazakallahu khairan iya, Ustaz, betul. barakallahu fiik. Baik. Itulah susahnya kalau jawab masalah ini. Ustaz, kenapa susah ya cari yang sekufu sama cantik tampan? Tapi kadang anak bingung Ustaz. Ada ikhwan yang tidak tampan mendekati anak, tapi agamanya baik. Dan ada juga ikhwan yang tampan tapi agamanya kurang. Belum waktunya mungkin ketemu yang sesuai dengan sekufu denganmu. Cantik tampan ya. Dan agamanya juga baik. Mudah-mudahan nanti ada waktunya dan Allah pertemukan nanti insya Allah. Terus banyak berdoa. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Afan, Ustaz, saya hamba Allah dari Purwokerto. Ya, dengan siapa tadi? Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa minder, Ustaz, kepada calon atau pasangan? Kamu sudah nikah belum ini? Menghilangkan Halo. calon pasangan Sebentar. yang lebih tinggi dari kita. Belum, Ustaz. Sebentar, tunggu. Mas, ini coba yang kamu putar di belakang dimatiin dulu. Ini kedengaran suaranya. Kamu nggak konsen nanti. Terus konsen terima telepon saya saja. Konsen ke telepon saya nggak dengar di belakang. Ya, terus lanjut. Bagaimana cara
menghilangkan rasa minder kepada calon pasangan kita atau orang yang kita suka, ternyata dia itu lebih high quality Ustaz. Maksudnya banyak yang suka, lebih alim atau lebih pinter atau bahkan lebih kaya Ustaz gitu. Iya, kok Gimana dia, ya, Ustaz? dia mau sama kamu gitu loh. Ya cuma kadang gimana ya Ustaz, rasanya tuh aduh, saya sebagai laki-laki itu kayak minder gitu loh Ustaz. Maksudnya untuk dia mau lanjut atau enggak gitu loh Ustaz. Alasan dia memilihmu pasti kamu punya keunggulan gitu. Iya sih, cuma tapi kadang iya gitu Ustaz, sama keluarganya nggak pede aja Ustaz, kadang-kadang Ustaz. Enggak pedenya dari sisi apa? Ya mungkin dari finansial, mungkin dari pihak perempuan yang lebih kaya atau mungkin lebih pintar agamanya gitu loh Ustaz. Nah, yang kelebihanmu ini yang kamu tonjolkan berarti. Oh, Iya. iya Ustaz. Terus satu lagi boleh nggak Ustaz? Iya, silakan. Ya, Pak Ustaz, sebenarnya saya ini keluarga saya itu masih belum kenal manhaj salaf Ustaz. Baik. Dan qadarullah, saya ingin menikah, cuma kadang-kadang ada terkendala orang tua saya itu warung Ustaz, dan masih qadarullah masih jualan rokok Ustaz, maksudnya gitu. Iya. Nah kadang kalau kepengen menikah dengan yang satu manhaj, lihat kondisi orang tua saya yang seperti itu langsung menolak saya Ustaz, itu solusinya bagaimana ya Ustaz? Apakah saya masih bisa berharap mendapat yang satu manhaj Ustaz? Masih bisa. Dan kadang-kadang itu gimana ya Ustaz? Karena akhwat yang satu manhaj itu apa ya, udah kayak mundur gitu loh Ustaz. Maksudnya lihat kondisi orang tua saya Ustaz gitu. Jadi saya juga kadang-kadang bingung, itu minder juga gitu loh Ustaz. Pengennya seperti itu, cuma kondisi latar belakang dan lain sebagainya Ustaz. Ya, kalau akhwat yang paham insya Allah bisa memaklumi gitu loh. Karena dia tahu di keluarganya juga mungkin kekurangan kayak gitu, di keluarga si ikhwan juga kayak gitu. Jadi mungkin bisa maklumi. Harusnya bisa. Berarti mungkin masih kemungkinan bisa ya Ustaz, gitu, masih bisa. bisa mendapat yang satu manhaj ya Ustaz, walaupun Bisa, kondisi keluarga seperti itu Ustaz. Iya. Ya, tidak. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Iya. Baik. Ustadz, ayah saya Nasrani tadi sudah ya. Ini, saya pria 36 tahun. Bagaimana cara ikut biro jodoh rumah iso? Saya termasuk anak rumahan. Pria anak rumahan ya. Cuma saat ini masih kendala finansial. Coba daftarkan saja. Bagi ikhwan saya kasih kontaknya ya, sebentar saya sebutkan. Kontak biro jodoh rumah iso untuk ikhwan saja ini. Itu ada saya sertakan di kolom komentar YouTube. Nanti bisa dicek dan dilihat. Nah, Ustadz, kenapa susah ya cari yang sekufu? Nah, terus ada lanjutan di bawahnya nih ya. Akhirnya anak tolak semua. Takut nanti jika anak menyesal karena salah pilih. Karena belum ada yang cocok Ustadz. Ya, tadi saya katakan berharap pada Allah supaya dapat yang sekufu. Mudah-mudahan Allah berikan. Anak duda ditinggal mati. Kalau mau menikah lagi, apakah harus menunggu persetujuan dari pihak almarhum istri? Tidak ya. Dan waktu yang tepat untuk nikah lagi kapan? Apakah harus nunggu 1 tahun? Tidak juga. Karena laki-laki tidak ada masa iddah, tidak ada masa menunggu. Dia bebas untuk menikah kapanpun. Namun jaga perasaan dari keluarga istri yang ditinggal tadi. Ustadz, antara membahagiakan orang tua dengan menikah mana yang didahulukan? Saya ada sedikit kemampuan untuk menikah dan ingin menikah, tapi keluarga ingin saya membahagiakan ortu dulu sambil tunggu mapan. Lama sekali, standarnya nggak ada. Mapannya seberapa? Nah ini makanya coba lobby pada orang tua lagi ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk ini ya, melobi. Ya, nanti malah menyesal nanti tua baru menikah gitu, tunggu mapan lagi. Mumpung masih muda. Apakah sah nikahnya jika pria menikah dengan wali dari saudara ibu? Karena saya benci dengan keluarga bapak saya. Karena ketika kecil saya sering dihina, badan saya kurus, penyakitan, terus
Bapak saya dulu dukun, sehingga saya sering dihajar tanpa sebab. Rezeki bapak saya seret karena kerjaannya siang tidur, malam narik benda pusaka. Akhirnya di keluarga bapak saya selalu dihina. Kalau nikah resmi KUA ini tidak diizinkan nih. Wali dari saudara ibu ya. Kalau ini perempuan yang nanya ya. Namun kalau yang dituntut dari saudara bapak, itu baru dibolehkan. Wallahu a'lam. Terus ya, saya pria 36 tahun tadi sudah. Ya, apakah nifasnya wanita hamil itu termasuk kepada masa iddahnya? Nifas wanita hamil tidak ya. Wanita hamil ketika diceraikan suaminya ketika hamil, maka masa iddahnya ketika anaknya itu lahir. Selesai, tidak tunggu nifas, dia boleh menikah. Ya. Jadi tidak tunggu nifas 40 hari gitu enggak. Wali dan saksi tidak sholat tapi Islam, bagaimana hukumnya? Saya pernah jawab ini, KUA tidak pandang tidak sholat ataukah tidak gitu ya. Tetap akan dinikahkan, yang penting KTP-nya Islam untuk wali tadi. Ana mau khidbah akhwat minggu depan, masukannya Ustadz. Ya mudah-mudahan Allah beri kelancaran, berarti saya yakin sudah proses ta'arufnya sudah mantap, sudah yakin ya, tinggal lanjut saja. Baik, saya beralih lagi ke nggak ada telepon. Ya, Zoom dulu silakan. Nah, silakan Bapak Mujiono. Bapak Mujiono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji, Karangtengah, Gunung Kidul, monggo. Alhamdulillah atas kesempatan. Pertanyaan dari anggota jamaah, sudah nikah, punya anak. Sudah nikah, punya anak. Iya, kira-kira umur SD lah, anak kelas 1, anaknya kelas 1 SD. Ye. Kemudian suaminya tidak lagi berkumpul dengan istri. Suaminya kemana? Suaminya pergi begitu saja, tapi tidak jauh dari situ. Pokoknya tidak mau kumpul serumah. Kemudian sampai kira-kira ya dewasa lah, SMP begitu, 6-10 tahun berpisah tanpa cerai, Ya. tanpa kata-kata. Ya. Itu statusnya jadi seperti apa, Ustaz? Dan seharusnya seperti apa si wanita? Terus sekarang mau balik nggak? Nggak mau balik. Terus kelanjutannya? Ya kelanjutannya hanya diam-diam saja. Statusnya tidak jelas. Apakah si istri harus nuntut cerai atau bagaimana itu? Ya tergantung si istri. Kalau tergantung si istri mau, kalau seandainya mau lanjut nggak ada kata-kata cerai, tinggal lanjut saja. Nggak ada kata-kata cerai itu. Iya kan nggak ada kata-kata cerai. Tidak ada. Nggak ada. Statusnya suami istri. Statusnya suami istri. Itu nggak masalah. Tapi kan dari penghalang untuk si istri jika dilamar orang lain. Iya, jadi penghalang. Makanya cerai dulu. Nuntut. Iya. Ngurus di pengadilan putuskan, baru dia dapat surat cerai. Iya. Ya, baru bisa nikah lagi. Oke. Terima kasih, Ustaz. Nggih, mugi-mugi sehat terus, Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi dari Zoom, monggo. Selanjutnya Ikhwan Jambi. Ikhwan Jambi. Ikhwan Jambi nggak ada. Saya bacakan pertanyaannya, Ustaz. Iya, nggih, monggo. Bismillah. Bagaimana hukumnya memotret anak yang baru saja lahir dengan hiasan-hiasan seperti tidur di bulan dan lain-lain yang lagi viral saat ini, lalu diupload di sosmed, sedangkan ortunya mengerti akan penyakit AIN? Yang pertama saya ini perlu tegaskan dulu, adanya foto ini tidak jadi sebab itu AIN itu langsung datang gitu loh. Walaupun bisa AIN itu karena foto tadi. Ini saya pasang foto itu di media sosial ya. Ini belum tentu itu langsung AIN gitu. Tergantung perasaan orang itu bagaimana. Namun
kecenderungan untuk anak-anak biasanya kalau orang itu takjub padanya tidak ucapkan zikir. Harusnya yang diucapkan itu ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Jangan cuma cukup bilang, wah itu cakep banget, wah imut-imut. Gitu. Jangan berhenti di situ. Ya. Namun ada zikir yang dibaca. Jadi bukan hanya sekadar foto ya. Karena ada yang foto ada tapi nggak kena ain gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Maka saya harapkan tidak perlu itu diekspos di medsos. Cukup kalau misalnya ingin didoakan, sebut aja dia buat satu flyer gitu ukuran square, ukuran kotak, terus dia sebutkan nama anaknya situ, tolong doakan ya anak saya ini baru lahir gitu. Nah itu orang akan doakan itu. Lebih enak seperti itu ya. Karena kecenderungan untuk orang tidak zikir saat menyebut, saat melihat anak ini itu kecenderungannya itu besar sekali dibandingkan dengan foto orang dewasa ya. Maka dijaga seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Terus ada lagi? Ustadz, izin bertanya, Ya. jika seseorang wanita akan menikah tanpa wali ayah, karena ayah menikah lagi dan sudah belasan tahun tidak membersamai keluarganya, Ya. lalu wanita tersebut menikah dengan wali adik laki-lakinya, bolehkah Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau memang walinya tidak ini, terus KUA sarankan ke bapaknya tidak ketemu lagi gitu ya, atau tidak pernah datang, tidak pernah kasih kabar, terus KUA sarankan dengan saudaranya tadi adik kandungnya, maka sah. Itu pilihan dari KUA itu, saya yakin. Ya, terus. Lanjut lagi di Zoom silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Halo. ya. Afwan, saya mau nanya, apakah seorang bapak yang sholatnya masih bolong-bolong bisa dijadikan sebagai wali ataukah tidak? Kalau semisal tidak, apakah wali dari adiknya ini boleh dialihkan ke kakaknya? Jazakallah khair. Baik, kalau ini nikah resmi atau bukan ini? Nikah resmi KUA kan? Iya, semisalnya adik saya mau nikah itu Ustaz. Nah, Iya. dari bapak kan, dari wali kan harus ada pemahaman gitu ya Ustaz. Nah, misal dari bapak ini masih bolong-bolong sholatnya gitu Ustaz. Masalahnya dari KUA itu tidak perhatikan itu tidak jadi syarat untuk KUA. Yang penting syaratnya adalah walinya itu muslim. Sehingga KUA tetap akan nunjuk bapak jadi wali gitu. Maka kalau KUA sudah nunjuk seperti itu, kekuatannya di KUA, maka kantor urusan agama ini akan putuskan untuk jadi wali, nikahnya sah setelah itu. Tidak ada masalah. Wallahu Baik a'lam. Ustaz. Ya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi dari Zoom satu lagi sebelum saya lanjut ke telepon. Saya bacakan dari chat lagi Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, Waalaikumsalam kalau ada warahmatullahi ikhwan mengajak menikah sambil kuliah, tetapi saya ingin menjalani satu-satu dulu, yaitu menuntut ilmu baru menikah. Bagaimana solusinya Ustadz? Nah, ini keputusannya cuma satu. Tanyakan ke orang tua. Kalau orang tua setuju, silahkan nikah. Kalau orang tua tidak setuju, ya sudah, manut pada orang tua. Baik, ada telepon langsung? Ya, sekarang baca lewat Zoom dulu. Lewat YouTube dulu sebentar. Apa karena status janda susah dapat jodohnya ya Ustadz ya? Tidak juga. Ya, tergantung ya. Karena di sini kalau dari pengalaman Biro Jodoh Rumaisa tetap dapat juga ada gitu. Namun dari masalah kompleksitas, yaitu terlalu rumitnya gitu loh. Ketika duda dan janda ini dipertemukan, karena mereka masing-masing sudah punya pengalaman. Duda sudah punya pengalaman, janda sudah punya pengalaman, nanti masing-masing menyebutkan keadaannya dan pengen idealnya bagaimana.
Tentu masalah-masalah yang sudah mereka alami masing-masing itu mereka akan curhatkan. Yang kami pahami seperti itu. Maka ketika kami ta'arufkan antara, kalau di Biro Jodoh Rumaisa itu ta'arufkan antara duda dengan janda dengan yang sama-sama jomblo saja, prosesnya lebih cepat yang jomblo. Paling cuma, yang dulu saya pernah dapat itu cuma 10 menit selesai gitu. Kalau yang janda dan duda, karena masing-masing punya pengalaman, bisa 1 jam itu belum selesai-selesai. Kompleks ya, karena masalah yang dipikirkan itu kompleks banget. Kalau saya sendiri, kalau ngurus langsung saya nyerah gitu. Tapi kalau yang diurus sama ibu-ibu Biro Jodoh Rumaisa, mereka mau sabar untuk ngurus itu. Dan beberapa alhamdulillah ada duda dan janda juga yang berhasil dinikahkan lewat Biro Jodoh Rumaisa. Wallahu a'lam. Ada telepon, silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya. Oh, langsung ini Pak. Iya, langsung. Gini, Pak Ustadz. Gini, mau nanya. Kan orang tua saya sudah menikah bapak gitu kan. Iya. Kemudian ada adik saya yang belum menikah gitu, perempuan. Iya. Nah, terus ada juga adik ibu saya yang laki-laki. Nah, secara syariat apakah yang berhak jadi wali dulu, apakah saya sebagai kakaknya atau paman saya yang adik dari ibunya? Saudara dulu baru paman. Dulu baru paman ya? Iya. Gitu. Kalau umpamanya kakak ada juga kakak yang perempuan gitu kan, secara baru punya suami juga, calon suami yang usianya lebih tua dari saya gitu kan. Iya. Bisa tetap berlaku juga, harus saya juga gitu Pak Ustadz. Iya. Nanti urutannya itu ayah, kalau tidak ada kakek, kalau tidak ada saudara. Kalau tidak ada baru pindah ke paman, kalau tidak ada saudara ya keponakan, kalau tidak ada baru paman, baru kemudian sepupu. Oh, sepupu ya. Oh, paman ya. Oh ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah benar kalau mahar seperangkat alat sholat itu tanggung jawabnya berat? Tidak juga. Ini mungkin bagi orang yang malas sholat gitu. Namun kalau orang sudah biasakan sholat ya dia fine-fine aja terima kayak begini. Justru itu kan memotivasi, dia dikasih mahar Al-Quran, dikasih mahar seperangkat alat sholat, motivasi dong. Ada buku juga bisa jadikan mahar, jadi motivasi untuk baca. Ya kan anggapan sebagai masyarakat kayak gitu. Ya. Justru orang kayak begini nanti malas-malasan untuk sholat kalau nggak mau terima kayak tadi gitu loh. Justru ini semakin mendidik dia supaya jaga sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon langsung silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Tanti di Jakarta. Ya, silakan. Iya, Ustadz gini, kalau saya menyatakan persyaratan kepada calon bahwa pokoknya saya tujuan utamanya pertama untuk dasar itu adalah dia tidak merokok gitu kan, itu nggak apa-apa ya Ustadz. Lalu yang kedua, dia memangnya merokok nggak sekarang? Dia merokok nggak? Belum tahu. Pokoknya syarat, maksudnya saya ngomong ke orang yang mau menjodohkan saya itu pokoknya satu intinya adalah dia tidak merokok. Saya nggak mau kalau ya boleh. dia itu adalah perokok gitu. Ya, lalu boleh. yang kedua, Terus, ya. boleh nggak kalau saya menanyakan kepada ikhwannya ini tentang poligami, Ustaz? Apakah Kenapa? dia ada nanti setelah setelah berumah tangga punya niatan untuk poligami, atau saya hanya pengen lihat pandangan dia tentang poligami itu bagaimana, itu boleh nggak, Ustaz? Kalau dia setuju dia mau poligami, terus? Insya Allah siap sih, Ustaz. Ya sudah kalau gitu, ngapain ditanya? Pandangannya aja sih, takutnya dia ini Ustaz, nggak nerima gitu loh, Ustaz, takutnya. Kalau laki-laki itu nggak usah ditanya gitu. kayak begitu. Kan ada sebagian yang nggak mau untuk poligami gitu. Jangan tanya laki-laki, kalau laki-laki normal dia akan jawab iya saja gitu. Kamu nggak usah nanya. Justru resiko padamu.
Itu Tapi di keep aja, di keep. mengajukan pertanyaan itu nggak apa-apa kan, Ustaz? Saya rasa nggak terlalu urgent-urgent banget gitu loh. Biarin aja deh. Biarlah waktu itu berlalu. Kamu dapat jodoh dulu baru mikir itu untuk suamimu nantinya. Iya. Iya, Main baik. safety Terima aja, kasih. main aman aja. Itu di keep aja pertanyaan itu, nggak usah ditanya gitu loh. Oh, takutnya nanti di pertengahan dia minta poligami gitu kan nggak ada pembahasan sebelumnya gitu Ya kan. sudah resiko, ya nikah. Ngapain? Ini bingung-bingung. Katanya tadi bilang siap, kok jadi nggak siap? Ya insya Allah. Iya, ya insya Allah nggak usah tanya-tanya, biarin aja. Siapkan hati. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Mau tanya juga nggak masalah sih, nggak dosa juga, nggak dosa. Gitu ya. Tapi saya bilang nggak terlalu urgent banget gitu loh. Yang tidak sarankan itu untuk laki-laki tanya kayak begini. Kalau laki-laki tanya kayak gini, dia telah membuat blunder yang fatal dalam masalah ini, perkenalan itu. Saya kalau mau bilang dia ya agak sedikit nggak cerdas ya, saya bilang nggak cerdas dia. Karena nggak ada perempuan yang mau ketika itu. Karena dia dapat satu saja belum dia sudah tanya, kamu siap nggak saya nanti poligami? Saya bilang ngapain nanya? Itu pertanyaan nggak perlu kalau laki-laki gitu. Tapi kalau ini pertanyaan darimu, ya saya bilang agak aneh juga kok perempuan nanya. Biasanya ini pertanyaan dari laki-laki. Iya, kamu diam-diam aja gitu loh. Oke. Biasanya kalau perempuan bukan itu pertanyaannya. Saya beri syarat, besok kamu nggak boleh poligami ya. Nah, biasanya kayak gitu rata-rata si perempuan. Namun kalau kamu nanya, si laki-laki senang-senang aja jawab. Sudah mempersiapkan mental dulu Ustaz. Takut-takut nanti dia poligami gitu loh Ustaz. Ya siap-siap aja. Iya. Katanya tadi menerima. Insya Allah. Ya sudah diam-diam aja. Gitu, nggak perlu ditanyain. Nggak usah dibahas. Kamu nikah aja dulu. Baik. Iya. Ustaz. Ya, Baik. baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditanya lagi di sini. Ini bagus pertanyaannya. Menjadi janda bukan keinginan Ustadz. Apakah masih boleh mendapatkan jodoh lagi dengan harapan yang baik agamanya? Qadarullah rumah tangga saya gagal karena suami terjebak perselingkuhan dengan teman kantor. Mudah-mudahan jadi pelajaran nanti. Dan ini untuk semua juga. Status ini tidak menghalangi untuk dapatkan yang terbaik lagi ya. Bukankah Rasulullah SAW juga meningkahi beberapa janda dengan suami yang dulu ada yang musyrik gitu. Sofia ya, binti Huyai Al-Akhtab. Suaminya dulu kan musyrik. Nentang banget Rasulullah SAW. Ini bukan hanya masalah perselingkuhan, musyrik. Yahudi itu. Yahudi tulen dan bapaknya itu pembesar orang Yahudi gitu. Memerangi Rasulullah SAW. Namun dengan status dia yang dulu tidak menghalangi dia dapat suami yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Maka mungkin saja. Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah. Ketika suaminya ini meninggal dunia, ya, Ummu Salamahnya berujar kayak gini. Dia sudah hafal doa atau dia sudah mengetahui doa ketika dapat musibah, ada yang meninggal juga termasuk dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran untuk kesabaranku dalam musibah ini. Ya. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah itu berujar, emangnya ada yang lebih baik daripada suamiku? Kemudian setelah itu berlalunya waktu dia dapatkan suami yang ternyata lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW jadi suaminya. Jadi kalau katakan apa mungkin bisa dapatkan lebih baik? Bisa saja. Ya, jadi pelajaran. Sekarang tinggal perbaiki diri, jadi wanita yang high quality, bagus agama, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Biiznillah. Ada pertanyaan? Ada lewat telepon, silakan. Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Nur di Kota Gede, Ustaz. Silakan. Eh, eh, minta pencerahannya, Ustaz. Iya. Sebelumnya saya usia 27 tahun, belum menikah. Iya. Jadi keluarga saya ini, saya anak tunggal, Ustaz. Iya. Bapak dan ibu saya ini termasuk belum mengerti masalah sunnah, Ustaz. Sedangkan saya karena ya alhamdulillah saya sudah bekerja di sebuah lembaga negara. Iya. Jadi jarang-jarang bisa main gitu, Ustaz. Jarang bisa istilahnya nyari istri gitu, Ustaz. Sedangkan karena usia saya juga sudah dituntut, kalau dibilang wajib, insya Allah sudah wajib nikah saya ini, Ustaz. Apalagi zaman ini. Gimana, Ustaz? Apalagi zaman ini. Iya, Ustaz. Terus? Betul. Makanya, Ustaz, ini kalau boleh saya diberi nasihat, Ustaz. Pertama, bagaimana cara saya, langkah saya gitu, Ustaz, biar lebih termotivasi gitu, Ustaz. Karena waktunya memang bener-bener kayaknya saya nggak ada waktu gitu, Ustaz, untuk pertama nyari istri, dan orang tua juga cuek gitu, Ustaz. Artinya udah terserah lah kamu nyari yang seperti apa, terserah. Dan saya dikasih PR, Ustaz, bahwa kalau bisa nyari istri itu yang akhlaknya baik. Sedangkan saya mau nyari yang akhlaknya baik, bagaimana caranya, Ustaz? Sedangkan saya waktu untuk itu aja nggak ada gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini lewat biro jodoh lah. Gimana, Ustaz? Lewat biro jodoh. Ikut ini, Ustaz, ya. Boleh tahu nomornya, Ustaz, kalau boleh diberi saya, Ustaz. Catat nih. Sebentar. Tapi ini cuma menerima untuk yang cowok-cowok saja ya, karena yang akhwat sudah full. Mudah-mudahan kamu nanti dapat nih. Baik, Ustaz. Sebentar. Catat. Baik, Ustaz. Jangan sampai hilang nomornya ya. Insya Allah. 0822 Ya. 0822 6 42 45 42. Maaf, Aduh, 42 ya, Ustaz. jomblo tuh banyak lupa ya. Saya ulang, 0822 42 Iya, 42 7777. 7-nya 4 kali. 7-nya 4 kali. Terus Baik, 33. Ustaz. Terus 33. Terus 33. 33 Saya ulang. 0822 4277 7733. Iya, ulang lagi coba. 0822 4277 7733. Itu. Nanti hubungi Bunda Liski namanya. Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. Iya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun tadi itu hanya untuk ikhwan dulu ya. Biasanya akhwat itu ikut masuk juga, mereka sudah bilang sama Bunda itu, Bunda waiting list. Waiting list sudah banyak sekali, pesan terlalu banyak ya di HP beliau itu. Jadi mohon sabar-sabar. Baik, saya beralih ke Zoom, kesempatan terakhir silakan dari Zoom. Bisa 2 lewat chat, bisa 2 lewat langsung nanya. Monggo. Ustaz, Ikhwanul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jomblo apa bukan nih? Jomblo, Ustaz. Ya, silakan. Mau bertanya, Ustaz. Iya. Saya sedang ta'aruf dengan salah satu anggota keluarga saya sendiri. Masih dekat lah gitu keluarga ya. Ya, masih dekat. Ya, terus? Nah, jadi dari keluarga ini mereka tahu kalau kami ta'aruf, tapi saya minta pertolongan ke pamannya akhwat tersebut untuk perantara. Tapi keluarga cenderung bilang kalian sajalah, nggak usah pakai perantara gitu, Ustaz. Kira-kira gimana solusinya, Ustaz? Jangan, lebih rawan, bahaya. Cari perantara. Kalau enggak sudah kayak percaya gitu, Ustaz. Nah, sekarang gini aja deh, gini. Kamu sudah tahu sifat-sifatnya apa belum? Belum, Ustaz. Belum tahu detail tentang dia? Belum, soalnya kami beda daerah. Beda daerah. Siapa yang satu kota dengan dia, itu jadikan perantara saja. Kalau seandainya teman, tapi itu memang harus temannya sudah menikah atau gimana, Ustaz? Lebih aman yang sudah menikah. Kalau enggak nanti dia nyalip kamu nanti. Lebih aman, Ustaz. Iya.
Jangan kasih yang sama-sama jomblo dengan kamu. Nanti dia lihat yang itu cantik, dia ngambil. Sakitnya gimana coba itu? Oh, oke. Selalu ada yang teman yang sudah menikah. Nah, iya. Satu lagi Ustadz. Iya. Kebetulan akhwat ini dia masih 19 tahun. Kira-kira itu terlalu muda atau gimana Ustadz? Gimana? Akhwat ini masih 19 tahun Ustadz. Terus? Kira-kira terlalu muda atau gimana? Enggak juga. Boleh. Kalau dia Tapi sudah siap. masih wajar kalau dia menikah. Masih wajar. Nah, Ustadz. Yang penting kematangan dia aja gitu. Kalau khair. Oh iya, Kom. Baik, satu lagi, silakan. Saya bacakan dari pertanyaan chat Ustaz. Iya. Bismillah, Ustadz, bagaimanakah kiat-kiat agar dapat mengikhlaskan dan melepaskan lelaki yang sebenarnya sudah cocok dengan saya dalam segala aspek? Ya. Juga, namun belakangan diketahui bahwa dia berpemahaman Khawarij. Bagaimana agar hati mudah untuk ikhlas melepasnya, Ustaz? Iya, kalau Khawarij ya agak berat saya itu untuk nerima ya. Saya ada satu video nanti, saya lagi bicara langsung ada wawancara langsung dengan polisi ini. Saya pernah ungkap suatu masalah di suatu sekolah. Dan itu pemahaman anak-anak SMA ini, sebagiannya itu terkena pengaruh dari kakak angkatan yang punya pemahaman Khawarij. Jadi intinya ya ISIS lah saya bilang. Rawan sekali. Sampai sekarang ini pemahamannya belum pulih itu. Waktu itu saya sudah berusaha ngajak diskusi, dia mungkin tidak terima karena orang tuanya juga seperti itu. Tapi ada yang katanya saya ngajak diskusi langsung. Saya bawa ke perpustakaan, terus saya tunjukkan kitab-kitab, luruskan pemahaman dia gitu. Dengan dukungan orang tua, dari kepolisian, berkat izin Allah ya mereka mau berubah. Namun yang satu ini sulit. Makanya saya bilang tadi kalau merubah pemahaman itu agak berat ya, apalagi dia itu punya pemahaman pertama dari orang tua atau itu sudah mengakar dari dirinya dan sulit berubah. Saran saya timbang-timbang. Mudorotnya besar sekali. Saya rasakan sendiri pemahaman ini mudorotnya luar biasa. Anak-anak SMA itu bisa kena loh. Jadi tolong timbang-timbang itu lepaskan saja, insya Allah ganti dengan yang lebih baik. Satu lagi silakan. Ustadz, saya akhwat 26 tahun mau nanya, saya lulus S2 tahun ini, sudah kerja tapi freelance. Yeah. Apakah salah Ustadz? Saya ingin ikhwan yang sudah bekerja tetap. Dan bagaimana ya mengatasi perasaan iri kepada teman-teman yang sudah menikah. Sedangkan saya belum menemukan yang pas, yang mau ke saya. Masalahnya dengan pendidikan si akhwat ini S2, tentu yang dia dapat juga pasti yang dia ingin sekufu dengan dia yang S2 juga, yang sudah mapan. Sedangkan yang ikhwan yang sudah mapan dan dia itu S2 juga, itu rata-rata sudah menikah. Dan kalaupun dia belum menikah, mungkin dia cari yang umur di bawah itu. Makanya saya bilang ini agak berisiko gitu loh. Saya agak sulit ini untuk memberikan masukan untuk ini, kecuali dia turunkan standar dia. Si akhwat ini turunkan standar dia tidak terlalu muluk-muluk dengan syarat-syarat yang macam-macam. Mapan, ini sudah jadi pegawai, sudah jadi ini gitu. Saya rasa sulit banget itu. Ini pengalaman ini ya, biro jodoh ya. Pengalaman biro jodoh gitu. Ada satu orang yang saya pernah tahu langsung, ibu-ibu cerita ke saya. Dia S2 juga. Wah, nuntutnya macam-macam. Gak ada dapat. Pernah ada yang mau dengan dia. Namun ternyata laki-laki ini bohong gitu dengan gelarnya, dengan segala macam usaha-usaha yang dia punya gitu. Akhirnya terbongkar, gak jadi gitu. Maka kalau mau apalagi kalau umur telat untuk menikah, termasuk juga yang lainnya ya, atau yang lainnya, turunkan standar. Nggak terlalu muluk-muluk, pokoknya nerima saja siapa yang mau masuk, yang penting baik agamanya, dan akhirnya nanti kalau lobby ke orang tuamu itu berhasil, sudah terima itu sebagai jodoh. Itu lebih aman ya, karena kondisinya tadi umur terus gelar gitu ya, sulit cari seperti itu sedikit, karena makin tinggi levelmu dari sisi strata pendidikan tadi ya,
yang sekufu denganmu juga makin sedikit. Beda kalau ini dia lulusan S1, si akhwat ini, nah itu masih banyak yang selevel dengan dia. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir. Bismillah, afwan Ustadz, Ana seorang janda. Ya. Ana minder dengan status Ana Ustadz. Ya. Apa yang harus Ana lakukan agar Ana tidak minder dengan status Ana ini? Qadarullah, pernikahan Ana 1,5 tahun. Ya. Dan orang tua Ana masih awam saat ini. Ya. Dan saat ini Ana masih kuliah. Ana trauma dengan ujian yang menimpa Ana Ustadz. Minta tolong masukannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, banyak-banyak bersabar tadi seperti motivasi yang saya berikan tadi. Tetap masih ada peluang yang tadi para janda masih ada peluang dapat yang lebih baik. Lihat saya kondisi Rasulullah SAW juga para sahabat yang lainnya. Mereka punya satu seperti itu. Bahkan mereka perjuangannya lebih berat. Mereka mau sabar, nunggu nanti Allah beri ganti yang lebih baik gitu. Dan juga banyak belajar kisah itu, lebih banyak menghibur daripada dengar komentar orang gitu. Memang ketika menyandang status seperti ini agak berat memang ya. Sehingga banyak-banyak sabar untuk itu, mudah-mudahan Allah beri ganjaran atas kesabarannya dan Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Baik, saya cukupkan yang Zoom. Ada telepon langsung? Baik, bentar YouTube dulu. Ustadz, kalau pernah pacaran dan zina itu termasuk janda atau tidak ya? Coba saya jelaskan pas malam minggu ya. Malam Sabtu ini bahasan kita nanti tentang, saya ubah judul nggak seperti yang di flyer. Karena permasalahan anak-anak muda sini yang saya belum pecahkan dalam kajian itu tentang masalah perselisihan dengan orang tua. Si anak ini ngaji namun orang tua itu tidak ngaji gitu. Nanti kita akan berikan solusi, mudah-mudahan saya rangkum bahasa ini dalam materi nanti pada malam Sabtu. Kemudian malam minggunya nanti kita akan bahas hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah ini untuk ingatkan rekan-rekan muda hati-hati dengan zina. Kemudian konsekuensi dari hamil di luar nikah ini bagaimana? Terutama juga yang sering ditanyakan, status anak hasil zina itu seperti apa? Apakah boleh bapak biologisnya itu jadi wali besok? Ketika anak ini, terutama anak perempuan itu menikah. Nanti akan saya jawab nanti pada malam minggu insya Allah. Secara syar'i memang laki-laki tidak perlu izin poligami dengan istri pertama. Tapi fikih poligami belum khatam belajar. Bubar dari rumah tangganya. Iya. Kelemahan laki-laki itu bukan hanya dia ingin semangat saja untuk nikah poligami tadi. Namun keilmuan kurang. Ya, keilmuannya kurang. Semangat dia pokoknya saya mau poligami, bahkan cerita dia tentang poligami ini masuk dalam grup-grup bapak-bapak. Ya, dia nggak mungkin berani ngomong depan istrinya, namun kosong blong kalau ditanya tentang hukum perihal poligami tadi. Hukum fikihnya itu apa? Jadi ini masukan untuk bapak-bapak, tolonglah mikir-mikir 1000 kali dulu ya. Ya, itu suatu fikih yang berat. Sampai karena Nabi SAW katakan kalau tidak adil saja, jadi miring sebelah loh, itu nggak main-main. Namun bagi yang punya kemampuan silahkan gitu. Dia sudah punya fikih yang matang, sudah punya ilmu yang mumpuni, sudah bisa jalani dengan baik, sudah bisa adil, kemudian finansial cukup, monggo. Namun kalau tidak, tolong tidak nekat. Ustadz, saya bercerai, ada telepon langsung. Ya, ini terakhir telepon, baru saya jawab satu lagi dari YouTube. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Dengan Sahali di Indramayu Ustadz. Indramayu, ya silakan. Ya, Ustadz, saya ingin nanyakan, semisal kita udah punya pasangan nih Ustadz ya. Iya. Tapi kan sekupu dan semanhaj ya. Iya. Tapi dari orang tua kita itu sendiri belum menyetujui itu Ustadz. Karena masalah pekerjaannya dan dia belum mapan. Masalah pekerjaan dan dia belum mapan ya, terus? Nah, kita sebagai anak itu harus bersikap seperti apa ya Ustadz ya. Sedangkan keinginan kita tuh udah yang pengen nikah gitu ya Ustadz. Cuman terkendala dari orang tua gitu, restu dari orang tua. Iya. Terus?
kalau semisal apa boleh gitu Ustadz kalau misalnya pakai wali hakim kayak gitu Ustadz? Aduh, kamu kok pikirannya sampai ke situ? Iya Ustadz, soalnya bingung juga gitu kan, maksudnya mencoba untuk ngelobi dengan orang tua, tapi orang tua masih tetap keke gitu, nggak mau dengan si ikhwannya gitu, padahal kan udah sama-sama ngaji ya Ustadz ya, kayak gitu. Janganlah pikirannya itu sampai nanti mau wali hakim. Memangnya orang tuamu itu di mana? Iya Ustadz. Iya, jangan pikiran sampai ke situ. Nanti kamu pikirannya jadi pikiran orang awam lagi gitu loh. Iya Ustadz. Akhirnya nanti mau mikir, gimana ya saya pokoknya kawin lari aja deh dengan dia, pokoknya dia yang paling mantap deh. Jangan gitu dulu pikiran, masih ada jalan yang bisa ditempuh, perlu sabar-sabar saja gitu. Mungkin triknya, kiatnya itu kurang. Sebenarnya saya mau bahas masalahmu ini nanti malam Sabtu ini. Oh gitu ya Ustadz, iya boleh Ustadz. Iya, ini masalahmu, saya tahu yang lainnya juga ada seperti ini. Namun solusinya itu bukan tadi, gimana yang wali hakim ya. Itu bukan solusi. Dan saya yakin ketika ini masalahmu dibawa ke KUA nggak akan izinkan gitu. Iya Ustadz. Nggak ada KUA bilang, mana orang tuamu? Nggak izinkan Pak, wali hakim saja. Oh KUA nggak mau, tetap cari bapakmu. Iya Ustadz. Iya, sabar-sabar dulu. Ini perlu ngatur strategi saja. Strateginya aja kayaknya kamu belum tahu gitu loh. Iya Ustadz. Dan intinya itu cuma masalah komunikasi. Iya, padahal ya ngobrol gitu sama orang tua gitu kan, maksudnya jelasin si Iwan itu kayak gimana gitu, tapi mungkin karena lihat status dari si Iwan yang belum kerja dan belum mapan, jadinya orang tua masih mikir-mikir lagi gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa kamu milih Ikhwan itu? Apa keunggulan dia gitu loh? Iya dari pertama karena dia udah kenal sunnah ya Ustaz, ya udah sama-sama Nah ngaji itulah juga. yang kamu harus unggulkan dia di hadapan orang tuamu. Sudah Ustaz, cuman ya itu masalahnya karena di pekerjaannya dia gitu Ustaz. Iya ini diunggulkan lagi, kan bisa lebih-lebih lagi ngomong lagi gitu. Insya Allah dia tanggung jawab, ini cuma masalah musim pandemi saja ini belum dapat. Tapi insya Allah dengan ini akan terbuka pintu rizki. Pokoknya embel-embel apa kamu sebut itu, yang penting keunggulan dia yang kamu sebut. Yang ini ditutupi dengan keunggulan dia gitu loh. Dan itu yang jadi sebab harusnya kenapa kamu perjuangkan itu. Oh gitu, iya Ustaz. Iya. Mungkin karena lobby-lobbynya masih kurang juga kali ya Ustaz. Iya, kurang kenceng aja orang tuanya ngomongnya itu, maksudnya kurang ini. Giatkan lagi. Orang tua kan cuma mau tahu alasan kamu aja. Iya Ustaz. Gitu ya. Pokoknya Iya, jangan siap, langsung mikir wali hakim, nggak ada itu nanti. Masih ada orang tua kok mikir wali hakim. Iya Ustaz. Iya. Gitu ya. Siap. Oke siap Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Baik, baik. saya rasa cukup untuk malam ini. Ini sekaligus pembahasan kita terakhir tadi pertanyaan. Insya Allah kita bahas besok malam. Nanti ada satu materi lagi. Ingat hari Jumat saya akan buat flyernya untuk ini. Mudah-mudahan besok flyernya jadi dan siap-siap untuk ikuti kuis berhadiah. Ya cuma dari materi yang ini pertemuan ke-11, besok pertemuan ke-12. Jadi 12 pertemuan tadi. Bagi yang belum dengar ya bisa sambil rangkum-rangkum. Lihat videonya di channel Rumaiso TV. Ya baik, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah untuk kita semuanya dan para jomblo. Mudah-mudahan terus diberi kesabaran untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan Allah memberikan istiqomah bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.